Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat seyogianya memahami bahwa pada zaman sekarang mulai muncul sejumlah pendakwah yang menyebarkan paham mujassimah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istilah mujassimah merujuk kepada kelompok yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat fisik, namun diyakini tidak serupa dengan fisik makhluk. Dan dalam bahasa Arab dikatakan dengan kalimat jismun la kal ajsam. Pemahaman ini muncul karena metode penafsiran mereka terhadap ayat-ayat sifat terbatas pada pendekatan tekstual literal semata, tanpa menempuh metode takwil maupun tafsir makna. Ajaran mujassimah sejatinya merupakan keyakinan yang dianut oleh golongan Al-Karomiyah, yaitu para pengikut pemikiran Muhammad bin Karrom, seorang tokoh dari wilayah Sijistan, daerah yang kini berada di antara perbatasan Iran dan Afghanistan. Muhammad bin Karrom dikenal memiliki pandangan-pandangannya yang menyimpang dari konsensus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ia dikategorikan sebagai ahli bid'ah dalam ranah akidah. Pada zaman sekarang, sejak kerajaan Arab Saudi memperoleh kendali atas kota suci Mekkah dan Madinah, kedua wilayah tersebut dijadikan sebagai pusat penyebaran dakwah yang berlandaskan pada pemahaman Wahabi yang memiliki keyakinan mirip dengan keyakinan kelompok Al-Karomiyah yang mengatakan Allah memiliki sifat fisik tapi tidak serupa dengan sifat-sifat fisik makhluk. Pernyataan ini bukanlah sekedar tuduhan tanpa dasar atau fitnah, melainkan didukung oleh rekam jejak digital para pendakwah lulusan Universitas Islam Madinah yang secara luas menyebarkan doktrin teologis tersebut yang sejalan dengan keyakinan sesat Al-Karomiyah. Berikut buktinya. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memiliki telapak kaki. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pada saat menafsirkan surah Qaf tentang neraka pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman pada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka ditanya, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Tambahkan ke atasku. Terus saja neraka mengatakan hal min mazid, adakah tambahan, sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun wa bi izzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Jelas di dalam video menampilkan seorang pendakwah lulusan Universitas Madinah menyatakan Allah memiliki sifat fisik. Kemudian kita akan kaji sedikit biografi Muhammad bin Karrom yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syarh A'lam An-Nubala juz 11 halaman 523. Imam Az-Zahabi berkata, Muhammad bin Karromin As-Sijistaniyun Al-Mubtadi'u
Syekhul Karomiyati, Muhammad bin Karrom As-Sijistani, seorang ahli bid'ah, pendiri Al-Karomiyah. Kana zahidan, abidan, rabbaniyan, ba'idas siti, kathiral ashabi. Ia dikenal sebagai orang yang zuhud, ahli ibadah, dekat dengan Tuhan, terkenal ke berbagai negeri dan memiliki banyak pengikut. Walakinnahu yarwil wahiyati kama qala Ibnu Hibbana. Namun ia meriwayatkan hadis-hadis lemah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Khudhila hatta taqata minan madhahibi ardaha wa minan ahadithi awhaha. Ia tersesat hingga memungut pendapat-pendapat madhab yang paling buruk dan hadis-hadis yang paling lemah. Thumma jalasal Duwaibariya wa Ibn Tamimin. Kemudian dia bergaul dengan Al-Juwaibari dan Ibnu Tamim. Wala'annahuma qad wada'a mi'ata alfi hadithin. Dua orang yang diduga telah membuat 100.000 hadis palsu. Wa akhadha taqashshufa an Ahmad bin Harbin. Serta ia mengambil gaya hidup zuhud dari Ahmad bin Harb. Qultu, aku berkata, maksudnya Imam Adz-Dzahabi berkata, kana yaqulu al-imanu wa nutqul lisani bitauhidi. Muhammad bin Karom pernah berpendapat bahwa iman adalah sekedar ucapan lisan dengan kalimat tauhid. Mujaradun an aqdi qalbin wa amali jawariha, tanpa ikatan hati dan tanpa amal anggota badan. Wa qala khalqun minal atba'i lahu bi annal bariya jismun la kal ajsami. Sejumlah pengikutnya mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat fisik, tapi tidak seperti sifat-sifat fisik makhluk. Nah, disinilah tampak jelas bahwa perkataan pengikut golongan Al-Karomiyah menyamai perkataan alumni Universitas Madinah yang mengatakan Allah memiliki sifat fisik. Wa anna nabiyya tajuzu minhul kabairu siwal kadibi. Muhammad bin Karom juga mengatakan bahwa Nabi boleh saja melakukan dosa-dosa besar selain berdusta. Wa qad sujina Ibnu Karromin thumma nupiya. Ibnu Karom pernah dipenjara, kemudian diasingkan. Wa kana nashifan abidan qalilal ilmi. Ia dikenal keras, ahli ibadah, namun sedikit ilmunya. Qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata, makatha fi sijni Naisaburo thamaniya sinina. Ia tinggal di penjara Naisabur selama 8 tahun. Wa mata bi ardi Baitul Maqdisi sanata khamsin wa khamsina wa mi'ataini. Kemudian meninggal di wilayah Baitul Maqdis pada tahun 255 Hijriah. Qultu, aku berkata, maksudnya Imam Az-Zahabi berkata, Tawana tarjamatahu fi tarikhil islami. Kami telah memanjangkan biografinya dalam kitab Tarikh al-Islam. Wa kanatil karramiyatu kathirina bi Khurasana walahum tasonipu. Kelompok Al-Karramiyah dahulu banyak di Khurasan dan memiliki karya-karya tulis. Tsumma qallu wa talashaw. Kemudian jumlah mereka berkurang dan akhirnya punah. Na'udzubillahi minal ahwa'i. Kita berlindung kepada Allah dari segala hawa nafsu yang menyesatkan.
Sampai di sini kita bisa mengetahui bahwa keyakinan teologis yang dinisbatkan kepada kelompok Al-Karomiyah pada hakikatnya telah lama punah dalam lintasan sejarah pemikiran Islam. Namun demikian, fenomena kontemporer menunjukkan bahwa sebagian ajaran yang dianggap menyimpang tersebut kembali dimunculkan dan disebarluaskan oleh individu-individu yang memperoleh pendidikan di sejumlah universitas di Arab Saudi. Berdasarkan realitas tersebut, penting kiranya bagi masyarakat akademik maupun umat Islam secara umum untuk bersikap kritis dan selektif dalam menentukan lembaga pendidikan tinggi agama. Hal ini diperlukan agar tidak terjerumus pada doktrin-doktrin yang menyimpang dari prinsip-prinsip teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya peringatkan, jangan kuliah di universitas-universitas Arab Saudi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.